Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Kita kembali ke tutorial dan kali ini yang akan kita bahas, kita akan membuat sebuah asesmen. Bisa diasumsikan atau bisa kita gunakan sebagai penugasan. Baik, kita mulai. Kita masuk ke kelas atau kursus yang akan kita beri tugas. Misalkan di sini adalah saya ambil kelas saya matematika 12 IPA 1. Oke, di sini kemarin sudah kita upload pendahuluan, kemudian contoh soal, kemudian halaman pendahuluan. Yang pertama kita upload sudah materi dalam bentuk file, kemudian kita upload materi dalam bentuk link, kemudian kita upload materi dalam bentuk page. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana kita membuat sebuah tugas untuk anak-anak. Ketika anak-anak sudah selesai mempelajari materi dan selanjutnya adalah mengerjakan tugas. Oke Bapak Ibu, seperti biasa jangan lupa di bagian kursus ini harus pada posisi mode ubahnya aktif. Tandanya adalah tanda plus, kemudian di sini ada tombol tambahkan sebuah aktivitas. Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Oke, lanjut langsung. Maka langkah pertama seperti biasa, kita klik tombol tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Oke, untuk membuat asesmen atau penugasan, kita pilih ini tulisannya asesmen ya, kemudian kita tambah, kita tunggu. Nah, inilah lembar untuk menambahkan penugasan untuk anak-anak. Baik, seperti biasa tanda seru itu wajib diisi. Maka misalkan di sini kita isi dengan tugas 1. Oke Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan di sini 1, Bapak Ibu bisa memberikan tugasnya dalam bentuk file. Bapak Ibu bisa memberikan tugasnya secara teks langsung. Jadi Bapak Ibu misalkan bisa menambahkan di sini untuk teks langsung. Kemudian kalau file, tugasnya dalam bentuk file, maka bisa kita klik di sini. Atau bisa kedua-duanya kombinasi. Oke, langsung kita kombinasi aja ya. Kita kombinasi aja. Misalkan kita mau mengisi di bagian ini, bagian teks langsung. Oke, di teksnya akan kita isi. Misalkan sudah kita siapkan soal-soalnya. Misalkan saya ambil dari bahan yang sudah kita siapkan kemarin soal latihan. Oke. Nah, misalkan seperti ini, kita ambil teksnya. Seperti biasa, kita copy saja. Kita copy. Klik kanan copy, kemudian kita tempatkan dengan tombol paste atau copy-nya pakai Ctrl C, paste-nya pakai Ctrl V. Misalkan di sini kita percantik, kita berikan ukuran yang berbeda. Nah, untuk nomornya bisa kita gunakan bullet numbering. Oke, kita hapus kalau tadi, sehingga yang dibuat tadi tidak berlaku bulletnya, kita ganti di sini. Nah, ini aja, ini untuk perapian saja Bapak Ibu. Oke, untuk merapikan saja. Misalkan di sini kita butuh gambar juga bisa. Misalkan kita mau tempatkan gambar, kita manfaatkan tombol snipping yang sudah kita bahas kemarin. Snipping tool, new. Misalkan kita tambahkan gambar ini, misalkan satu, ini sudah otomatis tercopy. Atau lebih yakinnya kita klik tombol copy, kita tempelkan di tempat yang akan kita inginkan, paste. Ini juga gambar ini juga berlaku ketika Bapak Ibu ingin memberikan soal berupa persamaan. Jadi persamaannya dipotong atau di copy pakai snipping tool, kemudian dipastekan di sini. Nah, tentu saja kalau kita menggunakan deskripsi, menempatkan soalnya pada deskripsi, maka di sini harus kita tampilkan atau kita centang. Oke. Namun seandainya Bapak Ibu tidak menempatkan soal dalam bagian deskripsinya, atau Bapak Ibu memberikan soal dalam bentuk file, seperti biasa kita upload filenya saja. Kita upload, choose file, kemudian kita arahkan, kita cari file yang akan kita berikan ke anak-anak berupa file soal tadi, klik, kemudian upload. Oke, kita tunggu. Nah,
Bisa di deskripsi saja, bisa di add file gitu. Kalau di deskripsi maka di luar anak-anak sudah bisa melihat soalnya, itu bedanya Bapak Ibu. Bisa melihat soalnya di luar. Kalau di file anak-anak harus mendownloadnya untuk membaca soalnya. Jadi bisa Bapak Ibu pikirkan mana yang lebih efektif. Oke, lanjut. Kalau sudah di antara ini sudah kita pasang, maka di sini kita availability. Availability, izinkan kiriman dari, artinya anak-anak bisa mengerjakan mulai dari tanggal berapa. Misalkan di sini sekarang tanggal 16 jam berapa? Misalkan tadi pagi lah, tanggal 16 Juli 2020 tadi pagi kita upload. Jadi mulai dari pagi tadi anak-anak sudah bisa mengaksesnya. Atau kalau mungkin besok, ya besok ini kita set tanggal 17. Kalau sekarang ya sekarang. Kemudian tanggalnya seperti biasa seperti kemarin Bapak Ibu. Pokoknya di sini adalah tombol untuk mengatur izinkan kiriman dari anak-anak. Jangan lupa kalau ini kita atur maka kita aktifkan. Kalau tidak berarti mati. Oke ya. Kemudian batas waktu. Oke, batas waktu ini fungsinya untuk apa? Untuk memberikan batas waktu pengiriman. Bukan berarti kalau sudah lewat batas waktu anak-anak tidak bisa mengirim, tetap anak-anak bisa mengirim. Kalau ini sudah misalkan tanggal 23 atau tanggal misalkan 17 jam 00.00 berarti jam berapa itu? Jam 12 malam ya, nanti jam 12 malam. Atau kita bahas jam besok jam 23:59, artinya sampai besok malam. Nah, lewat jam itu anak-anak masih tetap bisa mengirimkan tugas, tetapi statusnya adalah terlambat. Begitu. Kalau kita aktifkan maka anak-anak yang melewati batasan ini maka bisa mengirimkan, tapi masih statusnya terlambat. Oke. Kemudian batas akhir. Nah, ini kalau batas akhir lewat batasan ini maka anak-anak tidak bisa mengirimkan tugasnya. Misalkan di sini paling terakhir kapan Pak? Misalkan dibatasi tanggal 20 jam 23:59. Jadi lewat waktu itu anak-anak sudah tidak bisa mengirimkan tugas. Seperti itu Bapak Ibu. Remind me to grade by, artinya kita akan diingatkan kapan harus memberikan penilaian kepada tugas ini. Oke, lanjut. Submission, submission types, artinya anak-anak bisa menjawab dalam bentuk apa? Pengiriman berkas atau teks daring. Maksudnya seperti ini. Anak-anak, kalau ini kita centang, maka anak-anak bisa mengirimkan tugasnya dalam bentuk seperti chat langsung. Anak-anak mengetik. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang mengajar di mata pelajaran non eksak ya, mungkin tidak harus mengerjakan pakai pengerjaan soal equation seperti matematika itu. Tidak, mungkin bisa hanya menjawab soal jawaban-jawaban yang uraian itu bisa kita gunakan ini, atau kombinasi, atau satu saja, terserah Bapak Ibu. Kalau pengiriman berkas berarti harus mengirimkan berkas. Kalau teks daring cukup dengan ngetik saja. Kalau centang dua-duanya berarti bisa harus mengetik dan pengiriman berkas. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau ini kita centang maka aktif di sini akan pembatasan kata. Kalau kita aktifkan berapa kata yang bisa atau di sini adalah karakter biasanya. Oke. Biasanya kita nonaktifkan biar anak-anak bisa leluasa menjawab. Oke. Kemudian jumlah maksimum berkas. Jumlah maksimum berkas ini artinya anak-anak bisa mengirimkan berapa berkas maksimum. Ya jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Nanti kalau banyak-banyak Bapak Ibu akan repot juga dalam mengoreksi atau memberikan penilaian. Oke anak-anak, misalkan silakan Anda menjawab di maksimal 2 lembar. Kita berikan 2 berkas. Oke. Kemudian ukuran maksimum biarkan 2 MB ya. Jadi diberitahu anak-anak maksimum filenya dalam bentuk misalkan gambar nanti adalah maksimum 2 MB. Apa 2 MB? Anak-anak pasti sudah tahu. Oke. Kemudian tipe berkas Bapak Ibu, tipe berkas ini artinya nanti anak-anak mengirimkan berkas atau filenya berupa apa. Oke, di sini ada pilihannya. Kita klik tombol pilihan. Oke. All type berarti semua apapun yang anak-anak kirimkan ditelan. Kalau kita centang berarti semuanya, oke ya. Tetapi tidak
kita tidak mau repot ya, pasti kita akan memilih. Yang pertama mungkin Bapak Ibu memberikan keleluasan anak-anak untuk mengirimkan dalam bentuk dokumen. Dokumennya dokumen apa? Di sini ada pilihan. Oke, dokumennya ada berapa pilihan? Microsoft Word boleh, atau PDF boleh, begitu. Nah, kalau foto bagaimana? Foto di sini kita klik image. Tanpa kita mencetak berarti semua image boleh dikirim. Tapi kalau kita memilih, misalkan image-nya harus PNG, berarti harus PNG. Image-nya harus JPEG atau JPG, kita klik, maka selain itu tidak bisa. Kalau menurut saya, biarkan ini adalah dalam bentuk image. Jadi semua foto bisa dia kirim. Kalau sudah pilihannya, maka kita klik, kita scroll ke bawah, simpan perubahan. Nah, di sini akan ditunjukkan dokumen yang bisa anak-anak kirimkan berupa docx, EPUB dan seterusnya, kemudian PDF, kemudian Word 27 docx, kemudian Word dokumen doc, kemudian image-nya ini bla 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 bla. Oke Bapak Ibu ya, sudah. Kemudian feedback tab, artinya di sini Bapak Ibu bisa memberikan feedback atau komentar dan seterusnya. Biarlah sudah dalam baris kita abaikan. Oke, submission type. Submission tab ini require student to click the submit button. Artinya di sini ketika anak-anak mengirimkan tugas, anak-anak diminta untuk mengklik tombol submit untuk meyakinkan bahwa anak-anak mengklik tombol pengiriman seperti itu. Kemudian require the student accept the submission statement. Nah, artinya di sini anak-anak diberikan tombol yakinkah. Yakinkah Anda akan mengirim tugasnya? Boleh ya, boleh tidak lah. Kalau saya untuk meyakinkan, nanti ada perubahannya, saya klik yes. Oke. Group submission itu kalau kita bermain grup dalam kelas ini. Sementara kita masih belum ke situ. Kemudian notification, ya notifikasi seperti itu. Boleh ya, silakan Bapak Ibu modif sendirilah. Nah, oke. Nilai sekarang. Nah, untuk penilaian tugasnya adalah bentuk apa? Poin atau skala? Nah, misalkan lebih enaknya poin lah. Maksimum berapa? 100 lah. Oke. Kemudian metode penilaian lebih baik adalah penilaian langsung daripada marking guide, rubrik dan seterusnya. Juga masih belum tahu. Oke. Nilai untuk lulus itu adalah KKM mungkin ya. Kemudian plan marking biarkan tidak, ini juga biarkan tidak. Kemudian pengaturan modul biarkan juga seperti apa adanya. Kemudian lanjut pembatasan akses. Nah, ini kita kondisikan pembatasan akses. Tentunya kalau tugas, yang namanya tugas, harus ada aktivitas yang harus diselesaikan oleh anak sebelum mengerjakan tugas. Misalkan di sini, jadi anak-anak harus bisa menyelesaikan tugasnya kalau sudah menyelesaikan materi pendahuluan. Tambah lagi aktivitas, misalkan dia boleh mengerjakan tugasnya kalau sudah melihat contoh soal, misalkan. Tambah lagi, anak-anak boleh bisa mengerjakan kalau sudah melihat halaman pendahuluan. Tambah lagi, misalkan date-nya kapan. Oke ya, kalau date bisa diatur di atas tadi. Oke, selesai. Kita lanjut activity completion. Seperti biasa, jangan biarkan dia manual, harus otomatis. Artinya harus siswa must be view the activity to complete. Ya, require grade, student must submit to this activity to complete it. Artinya anak-anak harus menyelesaikan tugasnya, harus menjawab. Seperti itu, biarkan tercentang ya Bapak Ibu, harus tercentang. Oke, yang lainnya biarkan kita simpan dan kembali ke kursus. Prosesnya sudah selesai. Oke Bapak Ibu, kita kembali ke halaman pengeditan kursus kita. Nah, bagaimana jika itu tampak di siswa? Kalau kita lihat di sini nanti akan tidak sesuai. Saya simulasikan jika siswa melihatnya. Nah, ini saya sudah login atas nama Desi Karisma dan seterusnya, tidak tahu itu siapa. Saya refresh. Oke. Saya refresh si Desi.
Oh iya, ini di dashboard Desi. Oke. Nah, mata pelajaran apa tadi? Mata pelajaran matematika. Dia klik mata pelajaran matematikanya. Nah, di sini akan tampak seperti ini. Dia sudah menyelesaikan pendahuluan, dia sudah menyelesaikan contoh soal, dia sudah menyelesaikan halaman pendahuluan, sehingga di sini akan muncul tugasnya. Ini Bapak Ibu. Tugas akan kelihatan, ya, tugas akan kelihatan kalau berada di deskripsi. Jadi soalnya sudah tampak di sini. Meskipun anak-anak belum centang ini, tapi sudah bisa melihat soalnya. Oke, untuk menjawabnya anak-anak klik bagian tugas. Oke. Nah, anak-anak bisa melihat membaca soalnya langsung, anak-anak bisa mendownloadnya. Karena kita tadi menggunakan dua metode, pakai deskripsi maupun pakai upload soal. Oke, bagaimana anak menjawabnya? Di bagian bawah tambahkan pengajuan atau tugas atau laporan. Klik, anak-anak mengkliknya. Misalkan ini kita simulasikan, anak-anak akan menjawab. Nah, di sini teks daring ini yang dimaksud dengan teks daring. Anak-anak bisa menjawab, jawaban saya nomor 1 adalah saya tidak tahu. Nah, sedangkan nomor 2 saya juga tidak tahu. Ada motor lewat barusan. Oke, ini namanya teks daring Bapak Ibu. Lanjut, teks daring. Lanjut. Nah, misalkan anak-anak menjawab dalam bentuk foto, dia mengerjakan di lembar kertas kemudian difoto. Kemudian anak-anak mengupload hasil pekerjaannya dalam bentuk foto. Misalkan ini, anak akan menjawab mengirimkan ini. Misalkan ini pura-puranya adalah foto tugasnya, upload. Proses, ya, proses upload file. Ya, sudah menjawab anak-anak dalam bentuk teks daring juga dalam bentuk file. Dan harus simpan perubahan. Nah, ketika simpan perubahan, anak-anak diminta untuk klik submit assignment. Itu yang saya maksud tadi, tombol ya tadi di situ. Nah, kemudian submit. Kemudian setelah submit masih belum selesai, harus mencentang ini. Apakah yakin ini adalah pekerjaannya sendiri? Ya, pasti. Lanjut. Dengan demikian anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya. Nah, bagaimana kita kembali ke gurunya? Kita kembali ke guru. Kita lihat sekarang Bapak Ibu. Nah, di bagian tugasnya, kita klik tugasnya. Oke. Nah, kita view. Nah, di sini sudah ada submitted 1. Ya, need grading, perlu penilaian 1. Batas waktunya itu. Kita tampilkan siapa-siapa yang sudah mengerjakan. Oke. Nah, di sini atas nama Desi Karisma sudah mengerjakan. Artinya di sini ditulis submitted for grading. Sudah mengirimkan. Kemudian kalau yang belum, no submission. Nah, untuk menilainya bagaimana Bapak Ibu? Kita klik nilai. Oke. Nah, sebenarnya di sini ada konversi untuk PDF-nya, tapi nggak tahu. Pasti di sini ada alert cannot open the PDF. The file may be cropped or in an unsported format. Nah, pasti ini nggak tahu. Ini karena apa? Programnya kurang lengkap atau apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah file yang dikirim oleh anak-anak. Dan di sini anak-anak juga bisa menjawab. Ini jawaban yang daring tadi. Jawaban saya nomor 1 adalah saya tidak tahu. Sedangkan nomor 2 saya juga tidak tahu. Nah, misalkan anak-anak tidak menjawab ini, tidak menjawab dalam bentuk daring, jawabannya dalam bentuk pengiriman file berkas, maka Bapak Ibu harus mendownloadnya dulu. Otomatis di sini akan download. Kemudian Bapak Ibu akan membaca hasil pekerjaan anak-anak. Ini masih proses. Nah, misalkan, oh ternyata jawabannya adalah, oh ya benar, ini adalah prosedur cuci tangan dan seterusnya. Oke, berarti saya beri nilai berapa ya? Cuci tangannya kurang sip ini. Saya berikan nilai misalkan 82 misalkan.
Oke, kalau Bapak Ibu memberikan komentar, silakan. Cuci tangannya kurang beres, nah. Nah, oke. Sudah, kalau sudah kita simpan perubahan. Nah, the change to grade and feedback were saved. Artinya sudah selesai penilaian dan pemberian feedback. Kita kembali ke kursus kita. Lihat di sini, boleh kita kembali ke kursus kita. Kalau misalkan kita mau menilai anak-anak selanjutnya, simpan dan perlihatkan selanjutnya. Itu artinya kita langsung menuju ke siswa yang lainnya yang sudah mengumpulkan tentu saja. Kalau kita selesai berarti kita kembali ke kursusnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, nilainya ada di mana, Bapak Ibu? Apakah yang 82 tadi kita bisa mengambilnya atau tidak? Percuma kalau tidak bisa mengambilnya, Bapak Ibu. Kita klik nilai. Ini untuk melihat penilaian yang sudah kita lakukan di kelas ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Nah, tugas apa tadi? Adalah pemberian. Oh, ini penghapusan, ini yang kemarin ini ya. Nah, tugas 1. Kita memberikan nilai 82. Ini karena kita melakukan penghapusan tadi ya. Nah, tugas yang barusan kita kirim adalah di kolom ini. Nah, kita memberikan penilaian 82. Ini adalah tugas-tugas yang sudah diberikan, yang sudah pernah kita berikan, Bapak Ibu. Ya, yang sudah pernah kita berikan. Oke, nah bagaimana kita mengambilnya? Nah, ada tombol di sini ekspor. Klik ekspor. Bapak Ibu mau mengekspor dalam bentuk apa? Tentunya pastinya kalau berupa tabel adalah berupa Excel spreadsheet. Oke, klik spreadsheet. Nah, di sini butir nilai yang akan dimasukkan. Tadi kita mau kita melakukan penilaian di mana sih, Bapak Ibu? Tugas 1 ya, berarti yang kita centang tugas 1 saja. Atau sama total kursus. Ya. Atau pilih semua. Nah, karena tadi kita hanya memberikan tugas di sini, maka yang kita centang adalah itu. Pilihan formatnya tentunya adalah real yang harus kita, artinya tidak persentase, tidak juga huruf, atau boleh dua-duanya. Oke, boleh dua-duanya. Kemudian poin desimal ekspor nilai. Nah, ini adalah desimalnya berapa desimal di belakang koma. Klik unduh. Selanjutnya, maka di sini akan terunduh nilai. Kita buka coba. Kita buka hasil penilaian kita. Nah, inilah hasil penilaian kita. Yang mana sih tadi? Atas nama coba kita Desi ya, Desi. Nah, ini 82. Nah, poinnya adalah B hurufnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dari tugas yang sudah kita berikan, tugas 1 realnya adalah ini, kemudian hurufnya adalah dalam bentuk huruf adalah B min. Nah, oke Bapak Ibu. Kenapa B min? Nah, itu kaitannya dengan nilai minimum untuk lulus yang sudah kita input tadi. Oke, sampai di sini untuk penilaian kita sudah selesai, mulai dari pengiriman nilai sampai dengan pengambilan nilai dalam bentuk Excel. Baik Bapak Ibu, untuk asesmen, untuk tugas saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.